Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, tahukah kamu, ada satu kalimat doa yang sering kita ucapkan tapi jarang benar-benar kita resapi maknanya. Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi kunci rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ia terucap di setiap solat, namun hanya sedikit yang benar-benar merasakan getaran maknanya. Ketika hati hadir sepenuhnya, kalimat ini menjadi cahaya yang menembus segala gelapnya hidup. Ia mampu menenangkan hati yang resah, meneguhkan jiwa yang goyah, dan menghadirkan rasa cukup di tengah kekurangan. Di balik kalimat ini tersimpan rahasia besar tentang keikhlasan dan kepasrahan kepada Allah. Ia bukan hanya doa, tapi bentuk pengakuan terdalam dari hati seorang hamba kepada Sang Pencipta. Barang siapa mengucapkannya dengan sadar dan penuh keyakinan, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan yang tak disangka-sangka, karena di balik satu kalimat inilah tersimpan rahasia doa yang paling mustajab dalam solat. Setiap kali kita berdiri dalam solat, seringkali lisan kita bergerak cepat mengucap ayat demi ayat, namun hati tertinggal jauh di belakang, tidak ikut berbicara bersama doa yang keluar dari mulut kita. Padahal di dalam solat, ada satu kalimat yang menjadi rahasia terbesar antara manusia dengan Tuhannya. Kalimat yang jika dipahami dengan sepenuh jiwa, bisa menjadi pintu terbukanya segala doa, rezeki, dan ketenangan hidup. Banyak orang solat bertahun-tahun, namun tidak pernah benar-benar memahami kekuatan satu kalimat itu. Padahal kalimat itu mereka ucapkan setiap hari, di setiap rakaat, di setiap gerakan, seolah-olah hanya menjadi kebiasaan tanpa makna. Solat yang sejatinya menjadi jalan komunikasi dengan Allah, sering berubah menjadi rutinitas yang hambar, karena kita lupa menghadirkan hati. Kita lupa bahwa Allah tidak hanya melihat gerakan tubuh kita, tapi mendengarkan detak hati yang tersembunyi di balik setiap ucapan doa kita. Satu kalimat ini bukan kalimat panjang, bukan pula doa yang berisi permintaan duniawi, tapi sebuah pengakuan, sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Ia bukan sekadar permohonan, tapi pernyataan hati yang tunduk dan menyerahkan segala urusan kepada Sang Pencipta. Banyak orang mencari-cari doa mustajab, membaca ratusan wirid dan zikir, berharap keajaiban datang, tapi melupakan kekuatan dari satu kalimat yang mereka ucapkan setiap hari dalam solat. Kalimat ini sebenarnya sudah Allah tanamkan di hati setiap hamba yang solat. Hanya saja kita terlalu sibuk dengan pikiran dunia, hingga tak sempat menyelami maknanya yang dalam. Jika kamu tahu bagaimana kalimat ini bekerja, kamu akan berhenti terburu-buru dalam solat. Kamu akan melambatkan setiap bacaan. Kamu akan menundukkan pandangan, dan hatimu akan mulai berbicara dalam diam. Karena kalimat ini bukan hanya untuk diucapkan, tapi untuk dirasakan, diserap, dan dihidupkan dalam diri. Di saat kamu benar-benar menghayatinya, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah kamu sedang berbicara langsung kepada Allah, dan Allah membalas dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kalimat ini menjadi rahasia, karena ia adalah inti dari semua doa. Ia menjadi dasar dari segala pengharapan dan menjadi sumber kekuatan bagi setiap jiwa yang ingin dekat dengan Allah. Tidak ada doa yang lebih kuat dari doa yang lahir dari hati yang pasrah, dan kalimat inilah yang menjadi simbol kepasrahan tertinggi. Ia mengajarkan kita bahwa doa bukan tentang meminta sesuatu yang kita inginkan, tapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Begitu banyak orang merasa doanya tidak dikabulkan, padahal Allah tidak pernah menolak doa. Hanya saja mungkin kita belum memahami cara berdoa yang benar. Kita berdoa dengan pikiran yang cemas, hati yang tergesa, dan keinginan yang mendominasi, tanpa benar-benar menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sedangkan kalimat ini mengajarkan kita untuk berhenti memaksa, berhenti mengatur Tuhan, dan mulai percaya penuh kepada kehendak-Nya. Ketika kalimat ini keluar dari mulut seseorang yang hatinya sadar akan kehadiran Allah, seluruh malaikat akan ikut menyaksikan dan mencatatnya sebagai doa yang mustajab. Karena doa yang paling kuat bukanlah yang diucapkan dengan suara keras, tapi yang bergetar lembut di dalam hati dengan keyakinan penuh. Kalimat ini menjadi pembeda antara orang yang solat hanya karena kewajiban, dan orang yang solat karena cinta kepada Tuhannya. Ketika kamu sudah memahami makna kalimat ini, kamu tidak akan lagi merasa gelisah ketika doa-doamu belum dijawab,
karena kamu tahu setiap doa memiliki waktunya dan Allah tidak pernah terlambat menepati janjinya. Kamu akan belajar menikmati proses berdoa, bukan hanya menunggu hasilnya. Kamu akan menemukan kedamaian bahkan sebelum permintaanmu terkabul. Inilah rahasia yang sering terlupakan, bahwa kalimat ini bukan hanya doa, tapi wujud hubungan antara makhluk dan Sang Pencipta. Ia adalah jembatan yang menyatukan antara dunia yang fana dan kekekalan yang abadi. Saat kalimat ini benar-benar keluar dari hati, dunia seolah berhenti dan yang tersisa hanyalah kamu dan Allah. Disitulah letak keajaiban solat. Bukan pada panjangnya bacaan, bukan pada banyaknya rakaat, tapi pada kedalaman makna di balik setiap kata. Satu kalimat ini mampu mengguncang takdir, mampu membuka pintu langit, mampu membuat hati yang hancur menjadi tenang. Tapi hanya bagi mereka yang benar-benar memahami maknanya, bukan sekadar melafalkannya. Di antara semua bacaan dalam solat, tidak ada yang lebih agung dari surah Al-Fatihah. Ia disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari segala ayat, pembuka segala rahmat, dan kunci bagi setiap doa yang terucap. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan pembuka, tapi sebuah dialog antara hamba dan Tuhannya. Di dalamnya terkandung rahasia besar yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hadir. Setiap kalimat dalam Al-Fatihah bukan hanya lafaz, melainkan jembatan penghubung antara manusia dan Sang Pencipta. Itulah mengapa tidak ada solat yang sah tanpa membacanya, karena Al-Fatihah adalah inti dari seluruh ibadah. Setiap kali kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, sejatinya kamu sedang memulai seluruh kehidupanmu kembali dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kalimat itu bukan hanya pembuka ayat, tapi pernyataan bahwa semua yang akan kamu lakukan adalah karena dan untuk Allah. Dalam kalimat itu terkandung doa agar seluruh langkahmu dipenuhi rahmat, agar setiap perbuatanmu diselimuti kasih sayang Allah. Jika kamu membaca dengan kesadaran penuh, maka kamu sedang menyerahkan seluruh hidupmu kepada Allah sebelum memulai sesuatu. Kemudian ketika kamu mengucap, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kamu sedang mengakui bahwa semua pujian hanya milik Allah, bukan milik manusia, bukan karena keberhasilanmu, bukan karena kehebatanmu, tapi karena Allah yang mengatur segalanya. Dalam kalimat itu terkandung rasa syukur dan keikhlasan. Ia adalah bentuk doa tanpa kata, doa yang memuji, bukan meminta. Karena dalam memuji Allah dengan sepenuh hati, sebenarnya kamu sedang membuka jalan agar Allah menambahkan nikmat dalam hidupmu. Syukur adalah bentuk doa yang paling lembut, dan Al-Fatihah mengajarkan bahwa doa yang lembut lebih kuat dari doa yang keras. Saat kamu membaca Ar-Rahmanir-Rahim, seolah Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu. Ia berkata, Aku adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan disinilah letak rahasia besar doa itu, bahwa segala doa hanya mungkin dikabulkan jika hati seseorang percaya bahwa Allah penuh kasih dan cinta. Tidak ada doa yang bisa naik ke langit dari hati yang curiga kepada Tuhannya. Jika kamu merasa Allah tidak peduli, doa itu akan berhenti di lidah. Tapi jika kamu yakin Allah Maha Penyayang, maka doa itu akan menembus langit, bahkan sebelum kamu selesai mengucapkannya. Lalu ketika kamu sampai pada ayat Maliki Yaumidin, kamu diingatkan bahwa semua yang kamu miliki hanyalah titipan dan semua akan kembali kepada Allah pada hari pembalasan. Kalimat itu menumbuhkan rasa tunduk, rasa takut sekaligus harap. Ia membuatmu berhenti sombong, berhenti merasa mengendalikan hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya Allah lah Raja dari segala hari, termasuk hari yang sedang kamu jalani sekarang. Membaca ayat ini dengan hati yang sadar membuat seseorang merasa kecil. Tapi dalam rasa kecil itu ia menemukan kekuatan sejati, karena ia tahu bahwa di balik kelemahannya ada Allah yang Maha Kuasa. Dan tibalah pada kalimat doa yang menjadi rahasia besar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah kalimat doa yang mustajab itu. Kalimat ini bukan sekadar permohonan, tapi pengakuan, janji, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Artinya, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dalam satu kalimat ini terkandung seluruh makna ibadah, seluruh makna doa, seluruh makna kepasrahan. Ketika kamu benar-benar memahami ayat ini, kamu tidak lagi merasa sendiri.
Kamu tidak lagi takut kehilangan karena kamu tahu kepada siapa kamu bersandar. Iyyaka na'budu berarti kamu tidak akan menyembah siapapun selain Allah. Bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam cinta, dalam ambisi, dalam kehidupan. Kamu berhenti menggantungkan kebahagiaan pada manusia, pada pekerjaan, pada dunia, karena hatimu tahu bahwa semua hanya alat, bukan tujuan. Sedangkan wa iyyaka nasta'in berarti kamu berhenti mencari pertolongan dari makhluk, karena kamu sadar, tidak ada kekuatan kecuali yang datang dari Allah. Dua kalimat ini, jika benar-benar keluar dari hatimu, akan membuat hidupmu berubah. Kamu akan tenang di tengah badai, sabar di tengah ujian, dan kuat di tengah kesulitan, karena kamu tahu Allah selalu bersamamu. Kalimat ini bukan hanya bacaan dalam solat, tapi inti dari seluruh kehidupan seorang mukmin. Ia menjadi pembeda antara orang yang hidup dengan ego dan orang yang hidup dengan iman. Barang siapa menghayati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan hati yang jernih, maka seluruh hidupnya akan menjadi doa yang terus berjalan. Setiap langkahnya menjadi ibadah, setiap hembusan napasnya menjadi bentuk permohonan kepada Allah. Dan disitulah letak keajaiban, bahwa doa yang mustajab bukan hanya diucapkan tapi dijalani. Al-Fatihah mengajarkan bahwa rahasia doa yang dikabulkan bukan pada panjangnya permintaan, tapi pada ketulusan penyerahan. Banyak orang berdoa keras-keras, memohon siang dan malam, tapi hatinya belum benar-benar menyerah. Sedangkan satu kalimat dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika diucapkan dengan penuh kesadaran, bisa mengguncang langit dan menggetarkan arsy, karena doa ini bukan berasal dari mulut, tapi dari kedalaman hati yang benar-benar yakin. Maka jika kamu ingin doa-doamu dikabulkan, kembalilah kepada makna Al-Fatihah. Bacalah ia bukan dengan suara, tapi dengan jiwa. Rasakan setiap hurufnya, karena setiap ayatnya adalah percakapan langsung antara kamu dan Allah. Saat kamu membaca, Allah menjawab. Saat kamu memuji, Allah mendengarkan. Saat kamu berserah, Allah menenangkan. Itulah rahasia terbesar Al-Fatihah, bahwa ia bukan hanya surah pembuka, tapi juga doa yang menyempurnakan hidupmu. Banyak orang membaca Al-Fatihah setiap hari, bahkan berkali-kali dalam satu waktu, tapi tidak semua benar-benar membaca dengan hati. Karena membaca Al-Fatihah bukan sekadar melafalkan ayatnya, tapi menghidupkan maknanya di dalam jiwa. Orang yang benar membaca Al-Fatihah bukanlah mereka yang sekadar hafal, tapi mereka yang mampu merasakan kehadiran Allah di balik setiap lafaznya. Lidah boleh fasih mengucap, tapi jika hati lalai, maka bacaan itu hanyalah suara, bukan doa. Orang yang benar membaca Al-Fatihah adalah mereka yang ketika mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hatinya langsung teringat pada kasih sayang Allah yang tak bertepi. Ia merasa seluruh langkahnya dituntun oleh cinta Tuhan, bukan oleh keinginan dunia. Ia tahu, tanpa menyebut nama Allah, segala urusannya takkan berkah. Ia tidak hanya membaca, tapi memulai setiap gerak hidup dengan nama Allah. Di sanalah letak kekuatan seorang mukmin sejati, karena setiap amal yang dimulai dengan Bismillah akan berakhir dengan rahmat. Orang yang benar membaca Al-Fatihah adalah mereka yang ketika mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hatinya penuh rasa syukur, bahkan atas hal-hal kecil yang mungkin tak terlihat oleh orang lain. Ia bersyukur atas napas yang masih berhembus, atas detak jantung yang masih berdetak, atas air mata yang menandakan bahwa hatinya masih hidup. Ia memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kepada Allah pula semuanya akan kembali. Ia tidak hanya berterima kasih ketika bahagia, tapi juga ketika diuji. Karena ia tahu setiap ujian adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan yang ingin mendekatkannya. Orang yang benar membaca Al-Fatihah adalah mereka yang ketika mengucap Ar-Rahmanir-Rahim mampu melihat kasih sayang Allah di balik setiap peristiwa, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Ia tahu, ketika Allah menunda sesuatu, itu bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Ia yakin tidak ada air mata yang sia-sia jika diteteskan dalam kesabaran. Maka setiap kali membaca ayat ini, hatinya luluh, matanya basah, dan jiwanya kembali tenang. Orang yang benar membaca Al-Fatihah adalah mereka yang ketika membaca Maliki Yaumiddin, hatinya bergetar karena sadar bahwa
hidup ini sementara. Semua yang ia miliki hanyalah titipan. Kekayaan, jabatan, dan pujian manusia hanyalah bayangan yang akan hilang pada waktunya. Ia tahu akan ada hari di mana semua amal akan dibuka, semua rahasia akan diungkap, dan tidak ada satu pun yang bisa menolong kecuali Allah. Maka setiap kali membaca ayat ini, ia menundukkan diri, merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan, dan berjanji untuk memperbaiki diri sebelum hari itu tiba. Dan orang yang benar membaca Al-Fatihah adalah mereka yang berhenti sejenak ketika sampai pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ia tidak terburu-buru. Ia menundukkan kepala, menahan napas, dan membiarkan hatinya berbicara kepada Allah. Ia mengucapkannya bukan dengan suara, tapi dengan kesadaran penuh. Ia benar-benar merasa bahwa tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada tempat bersandar selain Allah, tidak ada pertolongan selain dari Allah. Ia berhenti berharap pada manusia, berhenti bergantung pada dunia, dan menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Orang seperti ini tidak perlu berdoa panjang-panjang, karena satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat seluruh langit mendengarnya. Doanya tidak berhenti di bibir, tapi sampai di arsy Allah, karena ia membaca bukan dengan lisan, tapi dengan hati yang hidup. Ia tahu, kalimat ini adalah inti dari seluruh kehidupan, dan setiap kali ia membacanya, ia sedang memperbarui janjinya kepada Allah untuk selalu beribadah dan bersandar hanya kepadanya. Mereka yang benar membaca Al-Fatihah akan tampak berbeda dalam hidupnya. Wajahnya tenang, tutur katanya lembut, hatinya luas, dan langkahnya penuh yakin. Karena siapapun yang benar-benar memahami Al-Fatihah, hatinya akan dilapangkan. Ia tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah putus asa. Ia belajar bahwa semua urusan dunia hanyalah titipan sementara dan yang kekal hanyalah hubungan dengan Allah. Sementara itu, ada juga orang yang membaca Al-Fatihah setiap hari, tapi tidak pernah merasakan apapun. Bacaan itu cepat berlalu tanpa makna, tanpa ruh. Mereka berdiri, membaca, sujud, dan selesai, tapi hatinya tetap kosong. Itu bukan karena Allah jauh, tapi karena mereka tidak membuka hatinya. Hati yang sibuk dengan dunia tidak akan pernah bisa menangkap makna firman Allah. Maka Al-Fatihah menjadi sekadar ritual, bukan percakapan. Namun kabar baiknya, siapapun bisa belajar untuk benar membaca Al-Fatihah. Tidak perlu menjadi ulama, tidak perlu hafal tafsir, cukup hadirkan hati. Bacalah perlahan, resapi setiap ayatnya, dan biarkan maknanya masuk ke dalam jiwa. Ketika kamu membaca dengan kesadaran, maka setiap kata dalam Al-Fatihah akan berbicara kepadamu. Ia akan menenangkan, menegur, dan membimbingmu. Mereka yang benar membaca Al-Fatihah bukanlah mereka yang sempurna, tapi mereka yang jujur dalam berdoa. Mereka datang kepada Allah dengan hati yang lemah, tapi penuh harap. Mereka tidak menyembunyikan luka, tidak berpura-pura kuat. Mereka datang apa adanya, karena tahu bahwa Allah mencintai kejujuran dalam doa. Dan disitulah keajaiban terjadi, karena Allah tidak melihat seberapa indah bacaanmu, tapi seberapa tulus hatimu saat membacanya. Itulah sebabnya orang yang benar membaca Al-Fatihah tidak akan pernah merasa sendirian. Di setiap sujudnya ia merasakan pelukan dari Allah. Di setiap rukuknya ia menemukan ketenangan. Di setiap salamnya ia seperti dilahirkan kembali dengan hati yang bersih. Karena Al-Fatihah bukan sekadar bacaan wajib dalam solat, tapi jalan untuk kembali pulang kepada Allah. Pada akhirnya, satu kalimat doa yang mustajab dalam solat bukan terletak pada panjangnya permintaan, bukan pada kerasnya suara, dan bukan pula pada banyaknya air mata yang jatuh, melainkan pada kehadiran hati yang benar-benar pasrah di hadapan Allah. Di balik setiap huruf dalam Al-Fatihah, tersimpan rahasia keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ketika kamu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan sepenuh jiwa, kamu sedang melepaskan seluruh bebanmu kepada Tuhan. Kamu sedang menyerahkan seluruh kendali hidupmu kepada Allah yang Maha mengatur segalanya. Di titik itu, kamu berhenti berjuang sendirian dan mulai berjalan bersama Allah. Tidak semua orang bisa memahami rasa ini, karena hanya hati yang bersih yang bisa merasakannya. Hati yang dipenuhi keluh kesah dan amarah sulit menangkap keindahan ayat-ayat Allah.
Tapi ketika kamu mulai belajar ikhlas, mulai belajar percaya, dan mulai belajar diam di hadapan takdir, maka Al-Fatihah bukan lagi sekadar bacaan, melainkan doa yang hidup, doa yang berbicara kepadamu, doa yang menyembuhkanmu, doa yang menghidupkan kembali hatimu yang lama mati karena dunia. Ketika kamu membaca Al-Fatihah dengan penuh penghayatan, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Setiap ayat seolah menjadi jawaban dari segala pertanyaan hidupmu. Setiap lafaz terasa seperti pelukan lembut dari Allah yang berkata, "Aku di sini, jangan takut, aku bersamamu." Dan sejak saat itu, kamu tidak lagi berdoa karena ingin sesuatu, tapi karena ingin dekat. Kamu tidak lagi mencari jawaban dari dunia, tapi dari Allah. Rahasia satu kalimat doa ini tidak hanya mengubah cara kita beribadah, tapi juga cara kita hidup. Karena siapa yang benar-benar menghayati Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hidupnya akan menjadi tenang, hatinya tidak mudah goyah, dan langkahnya selalu diberi arah. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Ia tidak lagi menyesali apapun yang hilang, dan tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu Allah selalu menuntunnya ke arah yang benar. Dan disitulah letak kebahagiaan sejati, bukan pada terpenuhinya semua keinginan, tapi pada ketenangan hati saat menyerah sepenuhnya kepada Allah. Ketika kamu sudah bisa mengucap satu kalimat doa itu dengan hati yang benar-benar hidup, kamu akan mengerti bahwa doa bukan sekadar kata tapi hubungan. Hubungan antara yang lemah dengan yang maha kuat, antara yang mencari dengan yang maha menuntun, antara hamba yang rapuh dengan Tuhan yang maha lembut. Jadi jika kamu sedang merasa lelah, bingung kehilangan arah, atau merasa bahwa doa-doamu belum dikabulkan, kembalilah ke solatmu. Berdirilah dengan hati yang tenang dan ucapkan Al-Fatihah dengan perlahan. Biarkan setiap ayatnya menyentuh hatimu. Biarkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi peganganmu saat dunia terasa berat, karena disitulah letak rahasianya. Satu kalimat doa yang mustajab, bukan karena kata-katanya, tapi karena keyakinanmu kepada Allah yang maha mendengar setiap bisikan hati. Dan semoga mulai hari ini, setiap kali kamu mengangkat tangan dan menatap tempat sujudmu, kamu tidak lagi sekadar membaca Al-Fatihah, tapi berbicara langsung kepada Allah. Semoga setiap bacaanmu menjadi cahaya, setiap sujudmu menjadi penghapus dosa, dan setiap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inmu menjadi doa yang membuka pintu-pintu langit. Karena sungguh, ketika hati benar-benar berserah, tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Maka tenangkan dirimu, pasrahkan segalanya, dan biarkan satu kalimat doa itu bekerja dalam hidupmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan cukuplah Allah sebagai penolong bagi hati yang percaya sepenuhnya kepadanya. Ya Allah, jika selama ini kami membaca Al-Fatihah tanpa memahami maknanya, ampunilah kami. Jika selama ini lidah kami bergerak, tapi hati kami lalai, maka bangunkanlah jiwa kami agar kembali mengingat-Mu. Ya Allah, ajarilah kami untuk membaca setiap ayat dengan hati yang hidup, dengan jiwa yang tunduk, dan dengan cinta yang penuh kepadamu. Jadikan setiap bacaan Al-Fatihah kami sebagai doa yang Engkau dengar, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami, dan sebagai penenang di setiap kegelisahan hidup kami. Ya Allah, kuatkan kami agar senantiasa mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan hanya di bibir, tapi juga dalam setiap langkah kehidupan kami. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena kami tahu, tidak ada yang bisa menolong kami selain Engkau, wahai Tuhan yang maha lembut lagi maha penyayang. Semoga setiap sujud kita menjadi tempat kita pulang. Semoga setiap doa kita menjadi jalan menuju ketenangan. Dan semoga setiap solat kita menjadi bukti cinta kita kepada Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.